Assalamualaikum sobat nonton horor. Karma itu nyata. Bayangkan, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, anak-anak yatim yang tak berdosa menjadi korban kejahatan mengerikan. Hidup mereka berubah tragis, hilang dalam gelap yang penuh misteri dan kesedihan. Suara tangis mereka terbungkam oleh rahasia kelam pesugihan yang mengancam jiwa. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah peringatan yang menyayat hati dan penuh intrik. Siapkahmu menyelami kengerian yang tersembunyi di balik senyum manis yang menipu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah pasar tradisional yang ramai di Jawa Tengah, berdiri sebuah warung kecil yang dikenal dengan nama Toko Berkah. Warung itu dimiliki oleh pasangan suami istri yang sederhana namun sangat ramah, Pak Hasan dan Bu Sari. Meskipun usaha mereka tidak besar, mereka dikenal sangat dermawan kepada siapa saja yang datang, terutama anak-anak yatim yang sering mampir untuk meminta sedikit makanan atau bantuan. Setiap tahun, Pak Hasan dan Bu Sari selalu menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Hal ini membuat warga sekitar merasa kagum sekaligus heran. Bagaimana mungkin dengan omset toko yang biasa saja, mereka bisa rutin berangkat haji dan tetap hidup berkecukupan? Seiring berjalannya waktu, bisik-bisik mulai terdengar di pasar. Beberapa pedagang dan pembeli saling bertanya-tanya. Apakah benar Pak Hasan dan Bu Sari punya cara lain untuk mendapatkan kekayaan? Apakah semua kebaikan mereka itu hanya topeng untuk menutupi sesuatu yang lebih gelap? Firas, seorang anak yatim yang sering dibantu oleh Pak Hasan dan Bu Sari, juga mulai menangkap keganjilan itu. Meski ia merasa berterima kasih atas kebaikan mereka, rasa penasaran dan takut perlahan tumbuh di hatinya. Suatu malam, Firas bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat tangan dingin yang menyeramkan muncul dari dalam karung beras di warung Pak Hasan. Tangan itu menyentuhnya dengan rasa yang menusuk tulang, membuatnya terbangun dengan jantung berdebar dan tubuh dingin menggigil. Sejak mimpi itu, Firas sulit tidur. Ia terus merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tersembunyi di balik senyum hangat pasangan itu. Beberapa hari setelah mimpi buruk itu, seorang pemuda bernama Agus mulai bekerja di Toko Berkah. Ia adalah lulusan SMA yang sedang mencari pekerjaan untuk membantu keluarganya. Pak Hasan menyambut Agus dengan ramah, memberinya tugas ringan di bagian gudang dan sesekali membantu melayani pelanggan. Pada hari ketiganya bekerja, Agus mulai merasakan sesuatu yang janggal. Saat ia sedang mengatur tumpukan karung beras di gudang, hidungnya mencium bau aneh. Bau itu seperti logam karat yang menyengat, bercampur dengan aroma amis yang sangat kuat. Ia mencoba mencari sumber bau tersebut, hingga menemukan salah satu karung beras di sudut ruangan tampak basah dan mengeluarkan tetesan cairan berwarna merah. Agus mendekat, lalu menyentuh bagian bawah karung itu dengan ujung jarinya. Cairan yang menetes ternyata lebih kental dari air biasa. Warnanya merah kehitaman seperti darah, dan baunya sangat menyengat. Ia langsung menarik tangannya, merasakan mual yang luar biasa. Dengan gemetar, Agus mencoba membuka sedikit bagian karung. Saat ia mengintip ke dalamnya, matanya langsung membelalak. Di antara butiran beras, tampak potongan kecil daging mentah berwarna pucat. Sebagian bahkan terlihat seperti jari tangan mungil. Agus mundur dengan napas terengah. Tubuhnya berkeringat dingin. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia keluar dari gudang dengan langkah tergesa, dan langsung menghampiri Pak Hasan yang sedang duduk santai di bangku depan toko. "Pak, itu di dalam gudang karung berasnya ada darah, Pak," ucap Agus terbata. Napasnya masih ngos-ngosan. Pak Hasan menoleh dengan wajah datar. Tatapannya dingin dan penuh tekanan. Ia berdiri perlahan, lalu menepuk bahu Agus dengan satu tangan. "Kamu baru kerja di sini. Tidak usah ikut campur urusan yang bukan bagianmu," ucapnya pelan, tapi nadanya mengandung ancaman. "Fokus saja kerja. Jangan banyak tanya." Agus tercekat. Ia tidak berani membalas, hanya bisa mengangguk kecil dan kembali ke dalam dengan perasaan tidak tenang. Sejak saat itu, ia mulai merasa diawasi. Setiap gerak-geriknya seperti diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat.
Di malam harinya, saat Agus hendak tidur di kamarnya yang sempit, ia menemukan sesuatu di depan pintu rumahnya. Sebuah karung kecil, sama seperti yang ada di gudang toko. Karung itu basah dan berbau amis, dengan tetesan merah yang menyebar ke lantai ubin rumah. Agus membeku. Ia tahu, ini bukan peringatan biasa. Ini adalah ancaman, atau mungkin undangan dari dunia yang lebih gelap. Agus menatap karung berdarah di depan pintu rumahnya dengan napas memburu. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh karung itu, tapi hawa dingin yang merayap dari permukaannya membuat ia mengurungkan niat. Ia hanya bisa berdiri terpaku. Tubuhnya membeku dalam ketakutan yang perlahan menelan akalnya. Ia memutuskan untuk membiarkan karung itu di luar dan segera masuk ke dalam rumah. Namun malam itu, tidur menjadi mustahil. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan karung itu kembali menari di benaknya, seolah-olah ada sesuatu dari dalamnya yang ingin keluar, memanggil namanya dengan suara lirih dan serak. Menjelang subuh, suara ketukan pelan terdengar dari jendela kamarnya. Ketukan itu ritmis pelan, namun menyayat nyali. Agus menahan napas. Ia tahu, tidak mungkin ada orang yang lewat jam segitu di perkampungan kecil seperti tempat tinggalnya. Ketukan itu berhenti. Tapi saat fajar menyingsing, Ibu Agus menemukan anaknya dalam keadaan tak bernyawa di atas tempat tidur. Mulutnya menganga. Matanya melotot menatap langit-langit kamar. Yang paling mengerikan, dari mulutnya mengalir bercak merah beras bercampur darah. Aroma amis memenuhi ruangan. Tetangga berdatangan, dan berita kematian Agus menyebar cepat di sekitar pasar tempat ia bekerja. Banyak yang tidak percaya. Agus adalah anak muda yang sehat, ceria, dan kuat. Tapi kini, ia terbujur kaku seperti korban penyakit misterius. Beberapa orang berkata ia kerasukan. Beberapa lainnya hanya bisa menggeleng dengan wajah pucat. Sari, kakak Agus yang bekerja sebagai jurnalis lokal, datang dengan air mata bercucuran. Ia menatap jasad adiknya yang tergeletak tak bernyawa. Tubuhnya menggigil saat melihat butiran beras merah masih menempel di bibir Agus. Sari tahu, kematian ini tidak wajar. Ia mencium aroma kebusukan yang tidak hanya berasal dari jasad adiknya, tapi juga dari sesuatu yang lebih dalam, lebih menyeramkan. Sesuatu yang bersembunyi di balik wajah ramah pasangan tua pemilik toko berkah. Sebelum pemakaman, Sari menemukan catatan kecil di saku celana Agus. Tulisan tangannya gemetar, seperti ditulis dengan tergesa. Mereka bukan manusia. Jangan percaya. Jangan ke gudang. Jangan pernah buka karung itu. Sari menggenggam catatan itu erat. Di balik rasa sedihnya yang mendalam, tumbuh sebuah tekad untuk mengungkap apa sebenarnya yang menimpa adiknya. Ia tahu ini bukan akhir. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Setelah kepergian Agus yang penuh misteri, Sari merasa tidak tenang. Catatan terakhir dari adiknya menjadi kunci bagi langkah pertamanya. Ia mulai menyelidiki latar belakang tempat kerja Agus, yakni toko berkah, dan orang-orang yang mengelolanya. Dalam pengamatannya, Sari menyadari bahwa toko berkah memang berbeda dari toko lain di pasar Mojosari. Meskipun toko lain kadang sepi, toko milik Pak Hasan dan Bu Marni itu justru selalu ramai, seperti tak pernah kekurangan pembeli. Anehnya, barang yang dijual pun tak banyak berubah dari tahun ke tahun, bahkan terkesan biasa saja. Namun, ada satu hal yang paling mengusik hati Sari. Ia sering melihat Bu Marni datang ke sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Panti itu dikelola oleh seorang perempuan tua yang sudah tidak banyak bicara karena penyakit stroke ringan. Setiap datang, Bu Marni membawa makanan, pakaian, dan terkadang membawa 1 atau 2 anak untuk dibawa ke tokonya dengan alasan memberi mereka pekerjaan. Sari mencoba mendatangi panti tersebut. Ia memperkenalkan diri sebagai kakak Agus dan berpura-pura hendak menulis artikel tentang kegiatan sosial di Mojokerto. Pengurus panti menyambut dengan ragu, tapi akhirnya membiarkannya masuk. Bu Marni sudah sering ke sini, Mbak. Beliau sangat dermawan, kata salah satu relawan panti. Tapi entah kenapa, anak-anak yang dibawa kerja ke tokonya tidak pernah kembali ke sini lagi. Kalimat itu membuat jantung Sari berdetak lebih cepat. Ia meminta data anak-anak yang pernah dibawa oleh Bu Marni.
Dari beberapa nama yang ia lihat, tak satu pun terdengar familiar di lingkungan pasar. Tak ada yang tahu keberadaan mereka setelah bekerja di toko. "Kenapa tidak dilaporkan ke polisi?" tanya Sari. Relawan itu hanya tersenyum kaku. "Kami tidak punya bukti. Lagi pula, setiap kali kami bertanya, Bu Marni selalu bilang mereka sudah dititipkan ke keluarga angkat." Kecurigaan Sari semakin kuat. Ia mulai mencari keberadaan keluarga angkat yang dimaksud. Namun hasilnya nihil. Nama-nama itu seperti menghilang di udara, lenyap tanpa jejak. Bahkan beberapa berkas pendaftaran mereka di panti ditemukan hangus terbakar, seperti sengaja dihancurkan. Malam harinya, Sari tak bisa tidur. Ia duduk di depan komputer, membaca ulang catatan Agus, mencoba merangkai setiap petunjuk. Hingga tiba-tiba ia teringat sesuatu. Dalam salah satu postingan lama di media sosial Agus, ada foto bersama dua anak laki-laki yang tak dikenal. Latar belakangnya menunjukkan bagian dalam gudang toko. Dengan memperbesar foto, Sari memperhatikan sesuatu yang meremangkan bulu kuduknya. Di belakang tumpukan karung, terlihat satu tangan kecil mencuat keluar dari celah. Warnanya pucat dan tidak bergerak. Sari mematung. Ia kini yakin, kebaikan yang dipertontonkan pasangan tua itu hanyalah kedok semu. Ada kegelapan yang lebih dalam di balik toko berkah. Dan kegelapan itu menyimpan rahasia mengerikan tentang anak-anak yang telah menghilang. Setelah menemukan foto mencurigakan dari unggahan lama Agus, Sari merasa harus bertindak lebih jauh. Ia tahu, dirinya tidak bisa melapor ke polisi hanya dengan firasat dan sepotong foto. Ia butuh bukti nyata. Maka malam itu juga, Sari memutuskan untuk menyelinap ke toko berkah, mencari jawaban atas misteri yang terus memburu pikirannya. Dengan mengenakan jaket hitam dan membawa senter kecil, Sari menunggu hingga suasana pasar benar-benar sepi. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat ia berhasil menyelinap melalui celah kecil di belakang toko yang mengarah ke area gudang. Aroma aneh langsung menyergap hidungnya. Campuran bau besi berkarat, darah, dan daging busuk membuat perutnya mual. Namun Sari menahan napas, menutup hidungnya dengan sapu tangan, dan berjalan perlahan di antara tumpukan karung. Ia mengarahkan senter ke sekeliling gudang. Dinding-dindingnya lembab, sebagian bahkan ditutupi jamur hitam. Lalu matanya menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya menggigil. Di pojok gudang, terdapat sebuah pintu besi tua yang nyaris tak terlihat karena tertutup karung dan kardus kosong. Dengan hati-hati, ia mendorong karung-karung itu hingga terbuka jalur menuju pintu. Ia coba menarik gagang pintunya. Terkunci. Tapi anehnya, dari celah kecil di bawah pintu itu mengalir genangan merah kental yang begitu familiar, cairan seperti darah, dengan bau anyir menyengat yang sama seperti saat Agus dulu mengeluh. Sari merogoh saku dan mengeluarkan jepitan rambut yang biasa ia gunakan. Tangannya gemetar saat mencoba menjadikannya alat untuk membobol kunci pintu. Butuh waktu hampir 5 menit sebelum terdengar bunyi klik yang pelan, dan pintu terbuka perlahan. Ruangan di dalamnya gelap gulita. Sari menyorotkan senter ke lantai, dan menjerit tertahan. Di dalam ruangan itu, terdapat beberapa karung besar yang tampaknya berisi daging manusia. Beberapa dari karung itu robek, menampakkan potongan tangan kecil, kepala anak-anak, dan tulang yang masih berlumur darah. Ada meja kayu di tengah ruangan, dengan noda darah yang belum mengering. Di atas meja itu, tergantung tali dan pisau berukuran besar. Sari terisak. Tangannya menutup mulut sendiri agar tak berteriak. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, lalu berhenti pada sudut yang lebih gelap. Di sana ada sesuatu bergerak. Senter diarahkan ke sudut itu, dan sepasang mata kecil yang sayu menatapnya. Seorang anak laki-laki kurus kering dengan rantai di kakinya duduk memeluk lutut. Tubuhnya menggigil ketakutan. Sari berlari mendekat. "Kamu siapa namanya?" Anak itu tak menjawab, hanya menangis lirih. Sari langsung membuka rantai yang melilit kakinya. Tapi saat hendak mengangkat tubuh sang anak, terdengar suara keras dari luar. Pintu gudang digedor. Suara itu menggelegar seperti hantaman palu. Sari buru-buru memeluk anak itu dan mencari tempat bersembunyi. Ia bersembunyi di balik tumpukan karung berdarah, menahan napas.
Suara langkah kaki makin mendekat. Pintu besi didobrak, dan sinar lampu senter lain menyorot masuk. Suara itu adalah suara yang tak asing. Siapa yang berani masuk ke tempat ini? Terdengar suara Pak Hasan. Tapi suaranya kali ini terdengar jauh lebih dingin, berat, dan bergema. Seperti bukan suara manusia biasa. Sari menunduk, memeluk bocah itu erat-erat. Ia tahu, jika ketahuan, hidupnya akan berakhir malam itu juga. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia tidak akan berhenti sampai semua kebenaran terungkap. Sari berhasil keluar dari gudang berdarah itu bersama anak laki-laki yang berhasil ia selamatkan. Mereka berlari menembus lorong pasar yang sepi dan lembab. Napas mereka berpacu dengan degup jantung. Sari menyadari, malam itu bukan hanya menyelamatkan seorang anak, tapi juga membuka tabir kegelapan yang jauh lebih dalam. Namun ia belum merasa aman. Anak kecil itu, yang kemudian diketahui bernama Rehan, hanya mampu berkata sedikit. Tapi satu kalimat yang ia bisikan membuat Sari terpaku. Mereka kasih makan arwah di kuburan. Perkataan Rehan berputar-putar di kepala Sari. Ia tahu pemakaman tua yang dimaksud. Terletak di ujung utara Mojokerto. Pemakaman itu dikenal sebagai tempat angker yang sudah lama tak digunakan. Bahkan penduduk sekitar pun enggan melintasi jalan di depannya setelah matahari tenggelam. Sari kembali ke rumah sebentar untuk menitipkan Rehan pada tetangganya yang bisa dipercaya. Lalu ia berangkat lagi menuju pemakaman. Langit malam mendung, dan udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Setiap langkah kaki Sari terasa berat, tapi tekadnya sudah bulat. Saat ia tiba di gerbang pemakaman, sinar bulan temara menyinari nisan-nisan tua yang dipenuhi lumut. Pohon-pohon besar berayun pelan tertiup angin malam, mengeluarkan suara gesekan yang mengerikan. Sari menyusup ke balik tembok bata, menyelinap ke area paling belakang pemakaman. Suara gemerisik langkah kaki terdengar. Ia berjongkok di balik pohon beringin besar, lalu mengintip ke arah lapangan terbuka yang dipagari pagar bambu rapuh. Matanya membelalak saat melihat tiga sosok berdiri di tengah tanah lapang itu. Pak Hasan dan Bu Murni tengah mengenakan pakaian serba putih yang berlumuran darah. Di depan mereka, terbentang lingkaran tanah dengan pola aneh. Garis-garis merah darah membentuk simbol yang tidak dipahami Sari. Tapi yang lebih menyeramkan, ada puluhan anak kecil berpakaian compang-camping berdiri melingkar di sekeliling mereka. Wajah-wajah mereka pucat pasi, matanya kosong, dan tubuh mereka tampak setengah tembus pandang. Mereka bukan manusia hidup, mereka adalah arwah. Bu Murni memegang mangkuk batu besar yang berisi darah segar. Ia menengadah ke langit sambil membaca mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Pak Hasan lalu mengambil sebilah pisau dan menyayat telapak tangannya. Darahnya menetes ke tengah lingkaran tanah itu. Tiba-tiba tanah bergetar pelan. Asap putih tipis muncul dari dalam tanah, dan dari dalam gundukan kuburan yang terbuka perlahan, muncul sosok tinggi berambut panjang, mengenakan jubah dari kain kafan yang compang-camping. Sosok itu melayang di udara. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya hitam pekat seperti lubang tak berdasar. Anak-anak arwah itu langsung berlutut dan menyembah sosok tersebut. Pak Hasan berseru, "Terima kasih, penguasa arwah. Kami bawa tumbal baru. Jangan hentikan rejeki kami." Sari hampir memekik ngeri. Ia baru sadar semua kekayaan yang dimiliki pasangan suami istri itu selama ini, termasuk biaya berhaji setiap tahun, datang dari perjanjian setan dengan sosok gaib yang menuntut jiwa anak-anak yatim sebagai tumbal. Saat Bu Murni mengangkat mangkuk darah tinggi-tinggi dan hendak menuangkan ke dalam lubang, salah satu arwah anak kecil berbalik dan menatap langsung ke arah tempat Sari bersembunyi. Sari tersentak. Pandangan mata arwah itu kosong tapi tajam, seperti memberitahu yang lain bahwa ada penyusup di antara mereka. Dalam hitungan detik, kepala Pak Hasan juga menoleh ke arah Sari. "Ada yang mengintip," teriaknya. Semua kepala arwah anak-anak itu langsung menoleh serempak. Mereka mengeluarkan jeritan panjang. Suara serak menyayat malam yang sunyi. Sari berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu, dengan puluhan arwah dan 2 manusia pemuja pesugihan mengejarnya di belakang. Tapi ia tidak boleh kalah. Ia harus hidup. Ia harus membongkar semuanya. Karena jika ia gagal, tak akan ada yang tahu siapa sebenarnya Pak Hasan dan Bu Murni.
Dan berapa banyak lagi anak yatim yang akan menjadi korban berikutnya. Sari berlari sekuat tenaga menuruni lereng curam di belakang pemakaman tua itu. Kakinya terantuk batu, tubuhnya tergores ranting semak-semak. Tapi ia tidak peduli. Nafasnya tersengal-sengal. Dada terasa sesak oleh teror yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di belakangnya, jeritan arwah anak-anak itu menggema. Terdengar seperti ribuan suara dalam satu tubuh. Suara itu tidak seperti manusia, melainkan seperti angin yang meraung dalam lorong panjang. Sari tahu, kalau ia terjatuh atau berhenti sedetik saja, mereka akan menangkapnya. Tiba-tiba, dari balik semak, dua tangan kecil yang dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Sari tersungkur ke tanah. Debu dan darah bercampur di wajahnya. Ia menoleh dan melihat seorang anak kecil dengan wajah yang hancur separuh. Matanya menatap tajam dengan luka terbuka di pipinya. Sari menjerit dan menendang kuat-kuat. Anak itu terpental, tapi tak bersuara, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Ia kembali bangkit dan terus berlari. Kini suara Pak Hasan terdengar jelas di balik kegelapan malam. "Berani mengusik urusan kami? Kau akan jadi tumbal berikutnya." Langkah kaki Pak Hasan dan Bu Murni kini ikut terdengar. Mereka tidak berlari seperti manusia biasa. Mereka melayang cepat di atas tanah. Mata mereka bersinar merah. Wajah mereka tak lagi tampak seperti manusia biasa. Tubuh mereka menegang, seperti boneka yang digerakkan kekuatan tak kasat mata. Sari hampir mencapai perbatasan desa saat dari arah depan muncul seorang pria tua berpakaian putih, berdiri di tengah jalan dengan tongkat di tangan. Pria itu menatap Sari dengan tenang. "Nak, cepat ke belakang saya. Mereka tidak bisa melewati batas ini." Sari tanpa berpikir langsung berlari ke belakang pria itu. Pria tersebut kemudian menancapkan tongkatnya ke tanah dan membaca kalimat-kalimat zikir dengan suara berat. Begitu ayat-ayat itu meluncur dari bibirnya, angin kencang berembus dari arah berlawanan. Pak Hasan dan Bu Murni berhenti. Mereka meraung keras, dan wajah mereka berubah makin mengerikan. Arwah-arwah anak kecil yang mengejar Sari terhenti. Tubuh mereka perlahan memudar menjadi asap putih. "Pak Tua, jangan campuri urusan kami," teriak Bu Murni dengan suara yang menggema seperti ribuan suara dalam satu rongga. Pria tua itu hanya menatap tajam, lalu mengayunkan tongkatnya ke udara. Cahaya putih menyilaukan muncul, membuat Bu Murni dan Pak Hasan menjerit kesakitan. Tubuh mereka menghitam terbakar oleh cahaya zikir itu. Namun sebelum benar-benar lenyap, Pak Hasan sempat menyumpah, "Selama belum semua anak dikembalikan, kutukan kami akan tetap hidup. Kau tidak akan selamat." Mereka menghilang bersama kabut dan suara angin yang menjerit panjang. Sari terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Pria tua itu menoleh padanya dengan tatapan penuh iba. "Namaku Mbah Rawi. Aku sudah lama mengintai perbuatan dua orang itu, tapi belum bisa berbuat apa-apa. Kau berani, dan kini kau memegang kunci." Sari menatap Mbah Rawi dengan mata berkaca-kaca. Ia belum sempat berkata apa-apa ketika tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Suara gemuruh muncul dari dalam bumi. Dari balik pohon-pohon besar, muncul kembali satu arwah anak kecil, berbeda dari yang lain. Ia memegang selembar kertas tua berlumuran darah. Kertas itu melayang ke arah Sari. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya, tertulis daftar, nama-nama anak yatim, lengkap dengan tanggal-tanggal. Sari membacanya perlahan, dan di baris paling bawah, tertulis, Sari Mustika 12 Juni 2025. Sari terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Itu adalah tanggal ulang tahunnya yang akan datang. Dan ia sadar, dirinya adalah target terakhir dari perjanjian tumbal pesugihan itu. Sari berdiri kaku menatap lembaran tua di tangannya. Tulisan tangan berwarna merah darah itu membuat dadanya berdebar keras. Matanya menelusuri nama-nama anak yatim yang sudah ia kenal, termasuk Agus, adiknya sendiri. Ini daftar tumbal, bisiknya dengan suara bergetar. Mbah Rawi mengangguk perlahan. Wajahnya tampak murung. "Benar, Nak, itu adalah catatan pesugihan.
Setiap nama yang tertulis di sana akan dikorbankan sesuai tanggal yang tertera. Sari memeluk daftar itu erat-erat. Air matanya jatuh. Termasuk aku. Tanggal kematianku sudah ditentukan. Mbah Rawi menghela napas berat. Masih ada waktu, tapi tidak banyak. Tumbal terakhir akan memperkuat kekuatan pesugihan itu. Setelah kamu dikorbankan, mereka akan benar-benar menjadi abadi. Langit malam di atas mereka mulai menghitam lebih pekat. Angin mendesis menusuk kulit. Suara lolongan terdengar dari arah hutan. Aura kegelapan yang sebelumnya lenyap kini terasa kembali mendekat. Kita harus musnahkan catatan ini, kata Sari dengan nada tegas. Tidak bisa. Jika dibakar atau dihancurkan sembarangan, arwah anak itu akan terperangkap selamanya. Ada caranya, tapi berbahaya, jawab Mbah Rawi sambil menatap dalam ke arah hutan. Sari mengikuti pandangan Mbah Rawi. Di balik kabut pekat, terlihat sebuah bangunan kecil berdinding batu hitam, seperti gubuk tua. Mbah Rawi menunjuk ke sana. Itu adalah tempat mereka mengikat perjanjian. Di sanalah semua ritual dilakukan. Di sanalah lembaran itu harus dikembalikan. Sari mengepalkan tangannya. Ia tahu ini bukan hanya soal menyelamatkan dirinya sendiri. Ini tentang membebaskan semua arwah anak yatim yang sudah menjadi korban, termasuk Agus. Tanpa ragu, ia mengangguk. Ayo kita selesaikan malam ini. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi akar dan batu, menuju bangunan hitam yang terasa semakin mencekik hawa napas. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi menolak kehadiran mereka. Ketika mereka sampai di depan gubuk itu, suara tangisan anak-anak terdengar samar dari balik dindingnya. Masukkan lembaran itu ke dalam batu pusaran di tengah ruangan. Tapi hati-hati, mereka akan mencoba menghalangi, ujar Mbah Rawi sambil membuka pintu gubuk yang berderit mengerikan. Begitu pintu terbuka, aroma busuk bercampur amis darah menyeruak. Dinding dalam gubuk dipenuhi ukiran simbol-simbol aneh. Di tengah ruangan, terdapat sebuah batu melingkar dengan lubang kecil di atasnya. Sari melangkah perlahan. Tangannya gemetar membawa lembaran darah itu. Tiba-tiba, lantai berguncang. Dari sela-sela batu, muncul tangan-tangan kurus yang mencengkeram udara. Jeritan melengking mengisi ruangan. Arwah-arwah anak yang terikat dalam perjanjian muncul kembali. Wajah-wajah mereka sedih. Mata kosong mereka menatap Sari. Maafkan aku. Aku hanya ingin membebaskan kalian, bisik Sari lirih. Salah satu arwah, seorang anak laki-laki, mendekat. Ia mengangguk perlahan, lalu menunjuk ke batu pusaran. Sari meletakkan lembaran darah itu ke lubang batu tersebut. Begitu kertas itu menyentuh dasar lubang, seluruh gubuk bergetar hebat. Api berwarna biru menyembur dari sela batu, membakar udara. Suara raungan Pak Hasan dan Bu Murni terdengar jelas, seolah mereka berusaha keluar dari dimensi lain. Jangan, itu milik kami, teriak mereka dari balik kabut. Tiba-tiba, tubuh Bu Murni muncul dari dinding, setengah membusuk, setengah manusia. Ia menyerang Sari dengan kuku panjang dan tajam, tapi sebelum sempat menyentuhnya, arwah anak tadi berdiri di hadapan Sari dan menahan serangan itu dengan tubuh kecilnya. Tubuh Bu Murni menjerit. Terbakar cahaya putih yang keluar dari tubuh arwah itu. Tubuhnya meleleh, menghitam, lalu hancur menjadi abu. Jeritan terakhirnya menggema sebelum menghilang selamanya. Pak Hasan mencoba menyusul, tapi cahaya biru dari batu pusaran melesat ke arahnya dan menelannya hidup-hidup. Dalam sekejap, semua menjadi hening. Arwah-arwah anak yatim menatap Sari. Mata mereka mulai kembali bersinar. Senyum kecil terukir di wajah-wajah mereka yang sebelumnya kosong. Satu persatu, mereka memudar, kembali ke alam yang seharusnya. Mbah Rawi masuk perlahan ke dalam gubuk. Kau telah melakukannya, Nak. Sari terduduk lemas di lantai batu. Apa? Semuanya sudah selesai? Mbah Rawi tidak langsung menjawab. Ia memandangi batu pusaran yang kini retak, lalu berbisik, belum. Masih ada satu hal lagi. Mbah Rawi mengangkat kepala. Tatapannya penuh kekhawatiran. Lembaran itu memang menghancurkan ikatan pesugihan.
Namun, kegelapan tidak pernah benar-benar hilang. Ada satu yang harus kau ketahui, Sari. Sari mengangkat wajahnya dengan lemah. Apa itu, Mbah? Mbah Rawi melanjutkan, Pak Hasan dan Bu Murni bukanlah pemuja biasa. Mereka menerima kekuatan dari sosok yang jauh lebih kuat. Sosok yang pernah mengajarkan ilmu pesugihan mereka, namun dengan harga yang jauh lebih mengerikan. Sari menggigit bibir bawahnya. Apakah itu makhluk itu masih ada? Masih, jawab Mbah Rawi. Dan ia tidak akan membiarkan harta dan kekuasaan yang sudah mereka kumpulkan begitu saja hilang. Ia mungkin akan mencari tumbal baru. Anak yatim seperti Agus dan kau, mungkin bukan yang terakhir. Dari balik bayang-bayang, suara halus namun dingin terdengar. Kalian pikir bisa lari dari perjanjian? Tidak ada yang lepas begitu saja. Sari dan Mbah Rawi berbalik, menemukan sosok berjubah hitam berdiri di ujung jalan setapak. Wajahnya tertutup bayangan, hanya mata merah menyala yang terlihat. Ini belum berakhir. Sari, aku akan kembali, dan aku akan menagih janji yang tertunda. Sari merasakan hawa dingin menusuk tulang, tapi dalam hatinya muncul tekad baru. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Demi semua anak yatim yang menjadi korban, ia harus terus melawan kegelapan itu. Mbah Rawi memegang bahu Sari dengan erat. Kau bukan hanya pejuang, kau juga penjaga harapan. Malam itu, Sari menatap langit yang mulai cerah, meski bayangan kelam masih membayangi langkahnya. Perjuangan melawan pesugihan gelap baru saja dimulai. Cerita ini berakhir di sini, meninggalkan jejak kisah kelam tentang anak-anak yatim yang menjadi korban pemuja pesugihan di Jawa Tengah. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya saya semakin semangat untuk terus membuat konten-konten seru dan menegangkan lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.